Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA2031. Kita masih akan membahas integral lipat. Nama saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai integral lipat 2 pada daerah yang bukan persegi panjang. Mari kita mulai. Sebelumnya kita mau membahas terlebih dahulu ada contoh yang belum kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana menghitung integral ini ya, integral lipat 2 ini. Misalkan saya mau mencari integral lipat 2 dari x kuadrat tambah y kuadrat pada daerah persegi panjang R, yaitu R-nya itu ini yang pertama tentu saja ada kisaran x, yang keduanya adalah kisaran y dari 0 sampai 2 ya. Jadi ini bagaimana mencarinya, ini akan berubah menjadi dy dx, x-nya dari 0 sampai 1 gitu yang luar, yang dalamnya y-nya dari 0,2 ya, sesuai dengan ini. Ya, lalu yang dilakukan adalah apa? Saya lakukan pertama kali yang dalamnya dulu, yang diintegral di dalam kurung merah. Itu integralnya terhadap Y, artinya X-nya dianggap konstan. Jadi kamu bisa bayangkan yang depan itu integral dari X kuadrat gitu. Integral dari 5 kuadrat. Maka integral dari 5 kuadrat itu 5 kuadrat dikali Y gitu ya. Kalau integralkan terhadap Y. Maka ini akan berubah menjadi X kuadrat kali Y. Lalu integral terhadap Y kuadrat ini sepertiga Y pangkat 3. Oke ya. Supaya tidak tertukar-tukar, karena ini ada dua batas, saya akan tulis Y sama dengan 2 dan Y sama dengan 0. Karena nanti yang saya substitusi di sini adalah Y, bukan X ya. Jadi harus hati-hati. Dan ini DX, saya substitusi 2 dan 0, maka saya punya X kuadrat dikali 2 minus 0, ditambah sepertiga kali 2 pangkat 3 minus 0. Sehingga saya dapatkan integral 01 dari 2X kuadrat tambah 8 per 3 DX gitu ya. Lalu kalau saya integralkan sekali, maka dia ini di sini tidak perlu X dengan 0 dan X dengan 1 ya. Karena ini sudah jelas, karena cuma bergantung dari satu variabel. Maka ini akan berubah menjadi 10 per 3. Oke ya, berdasarkan teorema Fubini kita bisa melakukan dengan cara lain, yaitu dari dx dy gitu ya. Jadi integral x kuadrat tambah y kuadrat, maka y-nya dari 0 sampai 2, x-nya dari 0 sampai 1. Saya selesaikan dulu yang di dalam kurung merah. Ini integralnya terhadap x, jadi y-nya dianggap konstan. Jadi ini akan menjadi sepertiga y pangkat 3. Ini y kuadrat dikali konstan dikali x gitu ya. Sehingga saya punya eh, ditulis x dengan 1 dan x dengan 0. Lalu saya substitusi 1/3 ini sehingga didapatkan sepertiga tambah y kuadrat dy. Lalu saya integralkan terhadap y, saya akan mendapatkan hasil yang sama saja ya. Karena kita tahu x kuadrat tambah y kuadrat ini adalah fungsi yang kontinu pada daerah persegi panjang 01, 02. Oke ya. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk integral lipat 2 atas daerah sembarang? Misalkan F kontinu dengan daerah definisi himpunan tutup D, subhimpunan dari R2, dan F-nya itu, F topi adalah perluasan fungsi F pada sembarang daerah persegi panjang R yang memuat D, gitu ya. Yaitu, wah ini D-nya kurang bagus ya. Lalu F topinya itu jadi apa? F topinya itu adalah Fxy. Kalau dia D, kalau di bukan D, gitu ya. Kalau dia adalah di persegi panjang tapi bukan di D, dia didefinisikan dengan 0. Jadi apa definisi dari double integral df x y dA yang atau sama dengan double integral fx y dx dy dari D, itu didefinisikan sebagai double integral atas daerah persegi panjang, karena yang udah kita pelajari daerah persegi panjang ya. Tapi fungsinya mana? Bukan fungsi f, tapi pada fungsi f topi. Karena yang terdefinisi pada daerah persegi panjang saya R adalah f topi gitu ya, dx dy. Oke. Jadi bagus sekali. Jadi saya punya daerah persegi panjang, integral pada daerah persegi panjang saya tahu, integral pada daerah sembarang saya belum tahu. Jadi dibuat aja jadi persegi panjang gitu ya. Jadi double integral. Nah, misalnya ini saya punya D-nya itu adalah elips ini, daerah di dalam elips dan di elipsnya gitu ya. Nah, saya bikin persegi panjang R dari AB sampai CD. Maka double integral atas daerah D itu ya double integral atas daerah R. Tapi bukan pada F karena F hanya terdefinisi pada D. Maka saya perkenalkan F topi baru, F topi F baru yang adalah sama dengan Fx, Y untuk X, Y anggota D, lalu 0 kalau X, Y lainnya. Ya, lainnya maksudnya di persegi panjang tapi
tidak ada di D gitu ya. Wah, cantik sekali. Oke ya. Jadi, nah untuk daerah-daerah yang seperti ini. Nah, daerah yang ini disebut daerah sederhana tipe satu, yaitu yang selalu tetap itu X-nya. Kalau yang daerah sederhana tipe 2, yang konstan itu Y-nya gitu ya. Kalau 3 itu gabungan dari daerah sederhana tipe satu dan daerah sederhana tipe 2. Nah, pertanyaannya untuk daerah sederhana tipe satu, bagaimana untuk menghitung integralnya? Kita kan sudah tahu ya bahwa tadi double integral itu kemudian integral R itu adalah integral f topi pada ABCD. Oke. CD-nya mungkin yang bawah sini ya, bawah C, atasnya yang maksimumnya gitu ya. C-nya minimumnya, D-nya maksimumnya. Terus bagaimana menghitungnya? Oke, kan kita menghitungnya katanya hitungnya satu-satu, mulai dari dalam yang di luar. Kita lihat integral yang di dalam, itu adalah integral CD dari f topi. Nah, pertanyaannya hati-hati, untuk X fix, untuk X tertentu, karena integral terhadap Y, untuk X tertentu, walaupun dia antara C sampai D, tapi F saya itu yang ada nilainya itu cuman dari V1 sampai V2X. V1X sampai V2X. Jadi sebenarnya integral sampai CD itu sama dengan integral dari V1X sampai V2X untuk X fix. Gitu ya teman-teman ya. Padahal kalau F topi pada daerah V1 V2 adalah F itu sendiri. Jadi menghitungnya gitu ya teman-teman ya. Akhirnya didapatkan ini adalah sama dengan ini. Dan cara yang sama secara umum saya akan peroleh seperti ini. Oke ya, kalau dia F continue maka dia akan terintegral Riemann di D. Teorema ini dapat diperluas ke fungsi yang kecuali pada himpunan yang berukuran kecil. Nah, coba kita lihat ya. Nah, jadi kalau saya lihat tipe pertama itu adalah apa? X-nya fix, teman-teman. X-nya fix. Tapi Y-nya fungsi. Yang pertama paling bawahnya V1, keduanya di atasnya V2 gitu ya. Jadi X-nya fix, ini kiri kanannya fix, tinggal kamu lihat atas dan bawahnya fungsi apa. Nah, fungsi bawah atasnya ini, fungsi bawahnya ini ya. Bawah fungsi V1, atas fungsi V1. Dan cara yang sama untuk daerah sederhana tipe 2 adalah apa? Jadi seolah-olah saya melihat pita ini gitu ya. Oke. Lalu dipotong di merah dan merah sehingga saya dapatkan daerah D yang saya inginkan. Daerah D yang saya inginkan. Shoot. Nah, ini daerah D. Gitu ya. Kalau sekarang pitanya agak beda. Ini pitanya pita horizontal gitu ya. Yang fixnya itu antara C sampai D, lalu saya cari yang kirinya siapa? Kirinya itu fungsi psi satu, yang kanannya fungsi psi 2. Jadi nanti saya punya, begitu saya yang ada pada pita, pita pita biru YM dan CM YM dan D, tapi dibatas oleh X sembilan psi satu dan X sembilan psi 2, sehingga saya dapatkan adalah daerah D yang saya inginkan. Gitu ya teman-teman ya. Yuk kita coba lihat contohnya. Kita coba lihat contohnya. Misalkan saya mau menghitung ini, double integral, integral lipat 2 dari X tambah YDA, dengan D adalah daerah ini. Nah, saya mau anggap ini sebagai daerah sederhana tipe satu. Begitu saya anggap sebagai daerah sederhana tipe satu, ingat, X-nya harus fix. Jadi sekarang saya melihat pada pita X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Untuk memperangkap D, saya perlu fungsi atas dan fungsi bawahnya. Fungsi bawahnya Y sama dengan 0, fungsi atasnya itu adalah Y sama dengan X kuadrat ya. Ini saya kurang kurang tambahin gitu ya. Jadi nanti batas X-nya dari 0 sampai 1 yang biru, batas Y-nya dari 0 sampai X kuadrat ya. Seperti itu. Lalu saya lakukan dengan cara yang sama seperti yang tadi. Jangan lupa ini batas pengintegralannya gitu ya. Lalu menjadi apa? Lalu menjadi ini sehingga hasilnya adalah 7/20. Teman-teman bisa coba cek sendiri gitu ya. Nah, apa akibatnya kalau saya memandang ini sebagai daerah sederhana tipe tipe 2 gitu ya. Oke. Nah, daerahnya kira-kira seperti ini gitu ya. Nanti menghitungnya jadi seperti apa? Jadi yang fix sekarang 0 sampai 1, tinggal saya cari fungsi X itu di kiri X dengan berapa? Di kanan itu X dengan berapa? Karena yang saya punya Y dengan X kuadrat, saya punya X-nya nanti 9 akar Y. Pak, kalau yang negatifnya, negatifnya yang di kirinya. Ya, oke ya, saya pikir tidak masalah. Nah, jadi X dengan akar Y, kirinya, kanannya X dengan 1. Jadi nanti berubah X-nya dari akar Y sampai 1. Y-nya dari 0 sampai 1. Lalu lakukan dengan cara yang sama, nanti hasil akan menghasilkan hasil yang sama saja. Gitu ya. Kebetulan pada daerah ini bisa saya lihat sebagai daerah sederhana tipe satu atau daerah sederhana tipe 2. Gitu ya. Secara umum, nanti mungkin ada yang cuman bisa daerah sederhana tipe satu.
Atau kalau daerah sederhana tipe 2 nanti perlu ada dua daerah dan seterusnya gitu ya. Saya pikir itu saja untuk integral lipat 2 atas daerah sembarang. Yang berikutnya nanti kita akan masuk ke aplikasi dari integral lipat 2 gitu ya. Oke, terima kasih.